Mengutip Palestine Chronicle pada 13 Juni, hal ini diutarakan oleh Haim Raymond dalam wawancaranya dengan Radio Galei Israel pada Jumat 12 Juni 2026. Lebih tepatnya, Raymond melontarkan kritik kesepahaman baru antara Amerika Serikat dan Iran, sekaligus memperingatkan bahwa konsekuensinya dapat meluas jauh melampaui masa depan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dia juga mengatakan bahwa kesepakatan yang diupayakan oleh Washington merupakan perkembangan negatif bagi Israel. Raymond menilai Netanyahu sengaja menunda pemilihan umum demi menunggu perkembangan politik yang menguntungkan, termasuk hasil kesepakatan Amerika Serikat Iran yang sedang terbentuk. Ia juga menyuarakan penolakan spekulasi mengenai perubahan rezim di Iran, sembari menekankan bahwa hasil negosiasi regional tersebut akan sangat mempengaruhi masa depan politik Netanyahu di tengah meningkatnya kritik publik Israel. Lantas, Raymond menekankan bahwa pada hasil akhirnya mereka tidak menang, baik di Lebanon, di Iran, maupun dalam melawan Hamas. Kritikan datang tak hanya dari Raymond, namun kritikan itu semakin diperkuat oleh mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot. Dia mengkritik keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menuduhnya memimpin Israel ke arah yang salah dan merusak independensi negara. Eisenkot menilai Netanyahu telah membuat Israel terlalu bergantung pada Washington, sehingga keputusan strategis terkait Gaza, Lebanon, dan Iran kini sangat dikendalikan oleh Presiden Amerika Serikat. Eisenkot menegaskan bahwa Netanyahu harus bertanggung jawab atas kegagalan yang memicu peristiwa 7 Oktober 2023. Juga menuduh Netanyahu membiarkan tekanan koalisi dan kepentingan politik pribadinya mempengaruhi pengambilan keputusan strategis, di mana yang pada akhirnya membuat Eisenkot memilih mundur dari kabinet perang pada Juni 2024 demi menjaga prinsipnya. Sebatas informasi, debat politik mengenai biaya perang regional Israel semakin memanas, juga seiring rilisnya data terbaru dari Kementerian Kesehatan Israel yang mencatat 9.152 korban luka dirawat di rumah sakit sejak awal perang, di mana dengan 1.253 diantaranya berasal dari front utara setelah gencatan senjata dengan Iran berlaku. Angka ini terus bertambah menyusul laporan terlukanya 3 tentara Israel dalam insiden terpisah di Lebanon Selatan, di mana 2 diantaranya akibat terkena alat peledak. Di sisi lain, militer Israel mengakui 30 perwira dan tentaranya tewas serta 1.302 lainnya terluka sejak pertempuran dengan Hizbullah pecah kembali di front Lebanon pada awal Maret lalu. Korban tersebut terus berjatuhan di tengah aksi saling serang yang hingga kini bahkan masih terus berlanjut. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran mengklaim telah menghantam radar peringatan dini milik Washington di Bahrain. Muncul pertanyaan apakah Amerika Serikat berpotensi akan kebobolan serangan Iran lagi. Mengutip Tribun News pada 13 Juni, hal ini diumumkan dalam laporan sumber utama situs Dunia Militer DSA pada Jumat 12 Juni 2026. Dilaporkan bahwa sejumlah citra intelijen sumber terbuka yang beredar pada Kamis 11 Juni memperlihatkan kepulan asap di Bahrain yang diduga merupakan lokasi instalasi radar strategis peringatan dini milik Amerika Serikat. Kejadian ini muncul menyusul adanya klaim serangan yang diluncurkan oleh pihak militer Iran IRGC. Namun pemerintah Bahrain, Komando Pusat Amerika Serikat maupun Kedutaan Besar Washington di Manama belum memberikan konfirmasi resmi terkait laporan serangan tersebut. Sementara itu IRGC disebut telah mulai memainkan taktik baru di medan perang, di mana tak hanya mengincar pangkalan militer atau aset tempur saja, melainkan mulai mengincar sistem sensor dan peringatan dini yang paling vital. Adapun informasi pentingnya adalah fasilitas radar di Jabal ad-Dukan Bahrain sangat strategis karena berada di titik tertinggi untuk memantau Selat Hormuz dan Teluk Arab. Analis menilai upaya IRGC Iran melumpuhkan radar itu bertujuan menciptakan titik buta pada pertahanan udara musuh, di mana yang menunjukkan pergeseran strategi Iran untuk lebih fokus menyerang infrastruktur informasi dan pengawasan ketimbang aset tempur konvensional. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Juni, hal ini diutarakan oleh Eliezer Marum saat berbicara kepada surat kabar Israel Ma'arif
pada Jumat 12 Juni 2026. Lebih tepatnya, Mahrem mengakui bahwa serangan rudal Iran telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar bagi negaranya. Bahkan ia juga mengakui bahwa sebagian besar dampak kerusakan tersebut sengaja dirahasiakan dari publik oleh sensor militer. Selain itu, Mahrem juga memperingatkan bahwa Iran terus mempertahankan laju produksi rudal balistik dalam jumlah yang sangat tinggi. Adapun pernyataan Mahrem ini muncul di tengah kekhawatiran atas meningkatnya potensi destruktif kemampuan rudal Iran, terutama pasca serangan balasan Teheran ke wilayah Israel Utara minggu lalu. Meskipun serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerugian signifikan pada entitas Israel, namun otoritas setempat terus menyembunyikan rincian kerusakan di bawah sensor militer demi menjaga moral publik dan klaim keberhasilan strategis mereka. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengakui bahwa angkatan bersenjata Iran kini telah berada dalam kondisi siap sepenuhnya. Mereka bersiap untuk membalas serta memberikan respons yang cepat, tegas, bahkan menyakitkan. Mengutip Tasnim pada 13 Juni, hal ini merupakan pernyataan yang menandai tanggal 23 Kordat 13 Juni. Sekaligus menandai peringatan pertama Operasi Janji Sejati 3 dan perang yang dipaksakan oleh rezim Zionis terhadap Iran. Lebih tepatnya, IRGC menegaskan angkatan bersenjata Iran siap sepenuhnya memberikan respons cepat, tegas, dan menyakitkan terhadap setiap agresi musuh termasuk Amerika Serikat dan Israel. IRGC menyatakan bahwa perang multidimensi yang diluncurkan oleh Front Amerika Serikat Israel telah gagal total dalam perhitungan strategisnya. Kegagalan tersebut terutama dalam upaya mereka untuk melemahkan kedaulatan dan kekuatan pencegahan yang dimiliki Iran. Sebaliknya, Operasi Janji Sejati 3 yang menggunakan teknologi rudal dan drone canggih justru berhasil membongkar narasi kekuatan palsu Israel dan sekutunya. Keberhasilan operasi tersebut sekaligus mengubah peta keamanan regional demi keuntungan pihak Iran. Berbekal pengalaman historis tersebut, Iran kini mengklaim berdiri lebih kuat dengan kapasitas pertahanan mandiri yang mumpuni. Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk membalas tanpa penundaan atas setiap ancaman atau kesalahan perhitungan taktis yang dilakukan oleh pihak lawan.